Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda yang mantan rasakan ketika kamu sedang kangen kepada mantan. Ada 3 tandanya ketika kita sedang rindu kepada mantan. Ya, tapi sebelum ke 3 tanda itu saya jelaskan dulu tuh. Ya. Jadi teorinya sebuah penelitian dari Profesor Digby Tatum dari Sheffield University, bahwa ketika manusia memikirkan orang lain, maka pikirannya terhubung. Karena pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi, terhubung. Ya. Dan orang yang difikirkan itu akan memahami, mengerti apa yang sedang kita pikirkan dengan intuisinya. Kita punya intuisi. Mantan juga punya intuisi. Intuisi mantan akan mengatakan bahwa kita sedang misal membayangkan kita dan mantan menikah. Nah, intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa harus ketemu, tanpa harus mendengarkan, tanpa harus bicara secara langsung. Itu namanya kemampuan intuisi. Nah, ketika kita sedang kangen kepada mantan, otomatis kita memikirkannya, maka pikiran kita dan mantan otomatis langsung terhubung. Ada 3 tanda yang akan mantan rasakan. Apa 3 tanda itu? Nah, yang penasaran, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tandanya yang pertama yang mantan rasakan, dia jadi tiba-tiba teringat kita. Ya, kita di rumah tuh ya, misal laptop kita butuh wifi, maka kita salurkan wifi dengan tethering dari handphone kita. Kan misal anggota keluarga kita ada 6 orang, ada 6 orang dan sudah biasa minta tethering ya ke handphone kita, atau mereka butuh sinyal internet. Begitu kita aktifkan tethering kita, kan sudah biasa ya tethering ya, mengaktifkan jaringan tethering kita, jaringan internet kita, tiba-tiba tuh di layar handphone kita muncul ada 7 perangkat yang terhubung dengan handphone kita. 1 laptop kita, 6 anggota keluarga yang lain yang pakai handphone, semuanya otomatis langsung terhubung ke handphone kita. Nah, begitu juga dengan mantan, ketika kita memikirkan dia, otomatis langsung terhubung pikiran kita dengan pikirannya mantan. Jadi tanda yang pertama yang dia rasakan, dia tiba-tiba langsung teringat kita. Yang kedua, teringatnya bukan teringat biasa, berupa lintasan-lintasan bayangan, gambaran, dan seterusnya. Tapi dia jadi teringat dengan amat sangat jelas. Ya, karena semakin besar kerinduan kita, semakin besar pula sinyal yang dipancarkan oleh pikiran kita. Kalau sinyal yang dipancarkan pikiran kita besar, juga sinyal yang diterima oleh pikiran mantan juga besar, sehingga bayangan kita menjadi sangat jelas muncul di dalam pikiran mantan. Ya, yang ketiga,
yang juga muncul adalah apa yang kita bayangkan. Tadi kita membayangkan kita menikah dengan mantan, dia juga menerima bayangan yang dipancarkan oleh pikiran kita tadi. Intuisinya memahami bahwa kita sedang membayangkan kita dan dia menikah, ya. Jadi mantan intuisinya memahami bahwa kita sedang membayangkan dia dan kita menikah. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau membayangkan mantan jangan yang susah-susah. Jangan pada saat pisah. Karena mantan tahu apa yang sedang kita bayangkan. Apalagi tidak hanya pikiran, ikatan batin kita dengan mantan juga teramat sangat kuat kan. Walaupun sekarang sudah berpisah. Tapi kebersamaan itu membuat ikatan batin dua anak manusia ini menjadi amat sangat kuat. Berjauhan, ini menariknya ikatan batin. Itu justru akan membuat ikatan batin tadi semakin kuat, semakin terlatih. Ya, kita nih ya merantau ke luar negeri, jauh dari orang tua, jauh tuh jaraknya. Apa ikatan batin kita dengan mereka kemudian memudar? Tidak. Kita tahu mereka sedang kurang sehat, mereka sedang butuh duit, dan seterusnya. Kita bisa merasakannya. Jadi dua tuh ikatannya, pikiran dan ikatan batin kita dan mantan. Karena itu bayangkan yang bagus-bagus. Ketika kita membayangkan mantan kembali, itu pula yang muncul di dalam pikiran dan di dalam batin mantan. Ketika kita bayangkan kita dan mantan menikah, maka itu pula yang muncul di dalam pikirannya. Dan yang paling penting, apa yang kita pikirkan karena yang baik-baik, itu akan menjadi doa yang baik pula untuk kita. Karena apa yang kita pikirkan, itu adalah doa. Ya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan, idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Jadi apa maksud perbanyaklah? Maksudnya perbanyak berangan yang baik-baik. Karena apa yang kita pikirkan itu tidak hanya memancar kepada mantan, tetapi juga memancar ke langit, naik ke langit sebagai doa-doa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.